hari ke-17 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah melalui Al-Quran, melalui ibadah puasa, ibadah sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Sebab 17 Ramadan dikenal dengan nuzulul Quran, turun Al-Quran. Dan sekarang kita berada di hari 17 itu. Ketika disebut dengan nuzulul Quran, maka maksudnya adalah dari nuzulul Quran Ramadan itu, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit, diturunkan di bulan Ramadan, dan dari langit itu diturunkan kepada Nabi Muhammad bertahap selama 23 tahun. Ada yang diawali dengan pertanyaan Rasul, dijawab oleh wahyu, atau wahyu yang langsung menjelaskan suatu kejadian, suatu hukum, berangsur-angsur selama 23 tahun. Maka yang dimaksud dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Sebab Al-Quran disimpan, diletakkan redaksinya, kalamnya di Lauhul Mahfuz. Maka kita perlu pahami kalimat ini, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, bukan dari Allah kepada langit dunia. Ini tidak sekaligus orang memahami nanti bahwa Al-Quran kan turun dari Allah kepada langit, sehingga Allah berada di atas langit. Tidak begitu. Tapi turunnya dari Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Maka ketika disebut Al-Quran turun, tidak berarti Allah berada di atas langit lalu diturunkan ke langit, dari langit turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di atas itu Lauhul Mahfuz, Allah nggak di situ. Jadi kalau ditanya Allah di mana, jawabnya adalah Allah pasti ada, tapi Dia tidak berada di tempat manapun. Kalau ada yang menanya balik, kalau tak berada di tempat manapun berarti sama dengan tidak ada. Bukan. Kalau benda, kalau materi, kalau makhluk ciptaan, dia pasti berada di satu tempat tertentu. Kalau tak berada di satu tempat tertentu, orang tidak akan meyakini keberadaannya. Yang paling mudah dalam diri kita ini ada roh, ada akal, dia ada, tapi kita tidak tahu di mana adanya. Tapi dia dalam diri saja, tempatnya diri saja, namun tak jelas di mana adanya. Tak tahu kita pastinya di bagian mana roh saya, di bagian mana akal saya. Maka setiap makhluk, setiap ciptaan Allah, nampak oleh kita atau tidak, pasti berada di satu tempat tertentu. Tapi Allah tidak begitu. Kenapa? Coba kita tengok asal kejadian. Allah adalah pencipta. Selain Allah, ciptaan Allah. Ketika Allah tidak ciptakan apapun, Allah sudah ada. Maka kalau Allah tidak ciptakan langit, Dia sudah ada dan tidak di atas langit. Kalau Allah tidak ciptakan aras, Dia ada dan Dia tidak di atas aras. Kalau Allah tidak ciptakan bumi, Dia ada dan Dia tidak di atas bumi. Maka Dia pasti ada, tapi tidak berada di atas apapun dan di dalam apapun. Argumentasi dari dalil Al-Qur'annya apa? Yang di antara yang mudah kita hafal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makna qayyum itu kita menyebut qiyamuhu bi nafsihi.
Dia wujud tidak di atas apapun, tidak berada di dalam apapun, dan tidak ditentukan dimanapun oleh siapapun. Kalau saya supaya bisa wujud, eksis, ada kursi tempat saya duduk, ada masjid tempat saya berada di dalamnya. Makna qayyum, dia tidak berada di dalam apapun, di atas apapun, tidak melekat kepada apapun, dan tidak ditentukan di mana posisinya oleh siapapun. Dia tidak diadakan oleh siapapun. Itu makna qayyum. Kalau qayyum, dia tidak berada di atas apapun dan di mana. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dia pasti ada, tapi tidak berada di manapun, baik di atas langit atau di bawah langit, di depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita, di mana saja. Tidak. Yang ada sifat di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, benda. Benda pasti pada satu di antara 6 arah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu muliakan Allah. Ketika kita disuruh untuk beriman kepada Al-Quran, atau kita disuruh untuk tilawah Al-Quran, itu bermakna kita mesti mengimani Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Jadi ketika disebut orang beriman itu mesti dia rajin baca Quran, maknanya mesti dia imani Quran lalu dia amalkan Quran. Lebih sekedar kita membaca Al-Quran secara huruf saja. Namun membaca Al-Quran secara lisan ini melekatkan Al-Quran, memasukkan Al-Quran ke dalam diri kita, sehingga Al-Quran menjadi penghayatan, dia melekat dalam diri kita, lalu Al-Quran itu menjadi amalan kita. Kalau rahmat Allah, ketika Al-Quran sudah ada dalam kita, setiap hari kita interaksi dengannya, mestilah Al-Quran ini menjadi amalan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat surah Al-Baqarah 183 sampai 187, ceritanya tentang puasa, tentang Quran. Tapi ada satu yang tidak terkait dengan puasa, tidak terkait dengan Quran. Apa ceritanya? Surat Baqarah 186. Kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentangku, fa inni qarib. Katakan Muhammad, aku dekat dengan mereka. Kalau mereka berdoa, aku dengar, aku kabulkan. Kalau mereka mengadu, aku dengar, aku pedulikan. Kalau mereka minta, aku dengar, aku kasih yang mereka minta. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku penuhi, aku ijabah, aku kabulkan doa setiap orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka Bapak Ibu, di Ramadan, saat kita puasa, sepanjang Ramadan, seakan Al-Quran memberikan petunjuk, di antara yang terbaik kalian buat selama puasa adalah banyak berdoa. Kenapa? Karena ketika orang berpuasa berdoa, doanya doa yang istimewa. Maka hadis Nabi menjelaskan, salasatun da'watuhum la turad. Ada 3 kelompok manusia, kalau dia berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah. Apa dia yang 3 kelompok itu? Satu di antaranya as-shaimu hina yuftir. Dalam sebagian riwayat, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai berbuka. Sebagian riwayat, orang yang puasa ketika dia buka puasa. Makanya kita kalau saat akan berbuka itu banyak-banyak berdoa kita Bapak Ibu. Bahkan kami ketika buka bersama membuat khatam Quran. Harinya hari Jumat. Sebab hari Jumat doa makbul, khatam
3 sebab doa makbul kami kumpulkan di satu waktu, kami gunakan untuk berdoa. Lalu Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an seakan memberikan petunjuk kepada kita, orang-orang yang puasa, rajin-rajinlah kalian untuk berdoa. Karena doa kalian ketika puasa itu istimewa dibanding kalian berdoa di luar waktu puasa. Sehingga gunakan setiap saatnya untuk berdoa, minimal ketika waktu berbuka gunakanlah untuk berdoa. Bapak Ibu muliakan Allah, tidak ada orang yang dia tidak punya hajat kepada Allah. Pasti punya hajat, pasti butuh, pasti meminta, pasti berharap kepada Allah. Jangankan yang beragama, yang tak beragama pasti butuh. Hanya saja dia ego untuk mengakui dia punya Tuhan dan dia meminta kepada Tuhan. Tapi semua orang kalau dia jujur, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, betulkah semua doa itu dikabulkan? Betul. Al-Quran tadi menyatakan, ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku kabulkan doa setiap orang yang berdoa. Hanya saja bentuk kabul doa itu yang perlu kita paham. Seperti apa doa yang dikabul itu? Di dalam tafsir para ulama dijelaskan bahwa maksud doa dikabulkan itu satu di antara 3 bentuk. Apa dia? Dalam hadis Nabi dijelaskan, ma'alal ardi muslimun, tidak ada orang di bumi ini dimanapun dia berdoa, yad'ullah bida'watin, berdoa kepada Allah dengan sebab doa, dengan satu permintaan, illa kata Allah iya, kecuali Allah kabulkan sesuai dengan yang dia minta. Contoh, ada di antara kita yang minta, ya Allah, saya pengen segera bangun rumah, mudahkan bangun rumah ya Allah. Tahun ini Allah mudahkan dia bangun rumah. Ya Allah, saya pengen haji. Tahun ini Allah mudahkan dia daftar kuota haji. Dikasih sesuai yang diminta. Bentuk pertama. Bentuk kedua, aw surifa anhu minasyarri mithliha. Allah tak kasih sesuai yang kita minta, tapi kebalikan, dari hal yang kita takutkan Allah hindarkan dari kita. Kita minta rumah atau minta kaya, Allah nggak kasih kaya, nggak kasih rumah, tapi kesusahan akibat tak kaya atau tak punya rumah Allah jauhkan dari kita. Sehingga kita tak terjadi hal-hal yang menyusahkan kita gara-gara kita tidak kaya, gara-gara kita tak punya rumah. Dihindarkan kita, dilindungi kita, dijaga kita. Maka Bapak Ibu, kalau kadang-kadang dalam hidup saya itu secara dalam manusia di jalan itu pasti kecelakaan, tapi entah kenapa refleks saya menggerakkan setir, saya akan jadi kecelakaan. Menurut kita refleks, menurut kita kebetulan, sebenarnya bukan. Itu cara Allah selamatkan kita enggak jadi kecelakaan. Atau kita mungkin berpikir ada pesawat kecelakaan, pesawat itu semestinya di antara penumpangnya kita, rupanya kita telat datang ke bandara gara-gara macet. Saat sampai di bandara kita marah-marah, ini pesawat, giliran kita ketinggalan dia nggak mau nunggu, tapi giliran dia ada masalah kita terpaksa delay gara-gara ada masalah dia. Berbagai sumpah serapah keluar. 10 menit kemudian, setengah jam kemudian terdengar pesawat dan kecelakaan. Kira-kira orang tadi masih sumpah serapah atau tidak? Bersyukur. Tambah banyak ketika terjadi kecelakaan pesawat akan dicari orang-orang yang dia gagal numpang dan diwawancara oleh TV. Itu apakah kebetulan? Sebenarnya tidak. Cara Allah selamatkan dia sehingga dia tidak mati dalam keadaan kecelakaan, tapi dengan cara yang lain Allah jadikan dia mati dan tidak sengaja. Jadi itu Allah tak kasih yang kita minta, tapi dihindarkan kita dari keburukan, dari kejelekan, dari ketidakbaikan, dari apa yang kita minta. Begitu.
Atau yang ketiga modelnya, Allah tak kasih seperti itu juga, maka dikasih kepada kita yudakhiru lahu fil akhirah. Allah simpankan, dia berdoa tadi jadi pahala bagi dia, lalu pahala ini akan ditunjukkan kepada berdoa di akhirat. Jadi nggak pernah rugi orang berdoa, dikasih sesuai diminta, dihindarkan dari bala, atau yang ketiga dijadikan pahala yang akan dipersembahkan untuk yang berdoa di akhirat nanti. Kalau kita timbang mana yang lebih baik balasan di dunia dibanding di akhirat, kalaulah kita boleh memilih, sebenarnya lebih baik balasan di akhirat. Kenapa? Di akhirat itu kehidupannya susah, lebih butuh kepada penolong dibanding di dunia. Maka orang kalau di dunia doanya tak pernah dikabulkan seperti apa yang pernah dia minta, dia sebenarnya sedang beruntung, karena dia sudah letakkan, sudah cadangkan deposito dia untuk akhirat dia. Nggak pernah rugi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini doa ini kadang-kadang menjadi pembuka kebaikan untuk kita dan menjauhkan kita dari bala. Sehingga dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, la yaruddul qada, tidak ada yang merubah takdir Allah yang buruk menjadi baik illa doa, kecuali doa-doa kita. Coba kita tengok dalam hidup ini. Ada orang bekerja dapat uang, betul? Ada orang bekerja enggak dapat uang, ada yang gitu? Ada orang tak bekerja dapat uang, ada yang gitu? Ada orang tak bekerja tak dapat uang. Ada terjadi empat ini. Saya ulang, ada orang bekerja dapat uang, ada orang bekerja enggak dapat uang, ada orang enggak kerja dapat uang, ada orang enggak kerja enggak dapat uang. Terjadi enggak semuanya? Pernah enggak merasakan semuanya? Mungkin di antara kita pernah rasakan, tapi empat ini pasti terjadi dengan manusia. Saya pindahkan dengan kalimat yang lain. Ada orang cari jodoh dapat jodoh. Ada orang cari jodoh nggak dapat jodoh. Ketemu kolega sampaikan, saya punya anak usianya sekian, ada nggak kenalan yang bisa nikah dengan anak saya? Beberapa cerita gitu, cari-cari nggak dapat. Tapi ada orang nggak cari jodoh dapat jodoh. Ada orang nggak cari jodoh nggak dapat jodoh. Terjadi nggak empat ini? Terjadi. Ini real ya. Satu lagi contoh, ada orang sakit, dia berobat sehat. Dia berobat, satu lagi orang sakit berobat nggak sehat. Yang ketiga, ada orang sakit nggak berobat sehat. Yang keempat, orang sakit nggak berobat nggak sehat. Terjadi nggak semuanya? Yang empat tadi. Kalau kita paham yang empat ini Bapak Ibu, di sini kita mesti jujur, objektif dan mengakui dengan seinsaf-insafnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak paten, hak prerogatif memberikan karunia, memberikan rezeki, memberikan pemberian sesuai yang Dia mau. Sehingga nggak mesti Pak, orang kerja pasti dapat uang, orang nggak kerja pasti nggak dapat uang. Enggak pasti orang cari jodoh pasti dapat jodoh. Juga sebaliknya, orang nggak cari jodoh nggak dapat jodoh. Enggak. Tapi bisa dapat jodoh, bisa tidak. Kenapa? Dia karunia, dia pemberian dari Allah. Makanya dalam ilmu akidah disebut
kita ketika cari jodoh itu biasanya yang cari jodoh yang dapat jodoh. Biasa apa? Bukan kelaziman. Kalau kelaziman ada sebab pasti ada akibat. Ini enggak. Kebiasaannya kalau orang cari jodoh dia dapat jodoh. Kebiasaannya orang kerja dia dapat uang. Bukan kerja pasti dapat uang, atau tidak kerja pasti tak dapat uang. Begitu juga orang sakit biasanya kalau berobat dia sembuh. Bukan kalau sakit berobat pasti sembuh. Sakit tak berobat pasti tak sembuh. Bukan itu. Tapi biasanya orang sakit kalau dia berobat sembuh. Itu juga petani, Pak. Mungkin ada tanam karet atau tanam durian atau tanam yang lain. Yang menanam menuai, yang menanam tidak menuai. Yang tak nanam mungkin menuai juga, yang tak menanam tak menuai. Kan kadang ada aja tumbuh sawit di lahan kita kan, kadang tumbuhnya durian di lahan kita kan. Mungkin orang lempar buah, atau mungkin ada orang makan durian dibuangnya sampahnya di kebun kita, tumbuhnya. Kenapa? Allah kasih orang anugerah, Allah kasih orang rezeki, Allah kasih orang pemberian apapun sesuai kehendak Dia, bukan kehendak kita. Maka kita ini nggak tahu Allah tuh maunya apa. Karena nggak tahu, kita usahakan supaya dapat yang terbaik dalam pandangan kita. Satu di antara usaha kita mendapatkan yang terbaik itu doa. Maka kita sering berdoa. Pagi-pagi doa, selesai sholat doa, mau berangkat kerja doa, kapan saja ada waktu bisa berdoa, kita berdoa. Kenapa? Kita pengen Allah kasih pemberian Dia, pemberian yang terbaik menurut Dia dan terbaik dalam pandangan kita. Maka Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, doa itu ada satu di antara cara kita memelas meminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik menurut Allah dan terbaik menurut kita juga. Sebab terbaik menurut Allah dan terbaik menurut kita dua hal yang berbeda. Ilmu kita dengan ilmu Allah kan sama. Ilmu kita, saya 5 menit lagi masih bisa bicara atau tidak, saya nggak tahu. Tapi Allah, jangankan 5 menit, 500 tahun ke depan apa terjadi dengan saya, Allah sudah tahu. Setelah ini kita anggap acara sore ini ada berbuka bersama. Hadir kita di berbuka bersama atau tidak, nggak tahu kita. Meskipun kita pengen hadir, tapi Allah Dia tahu yang hadir nanti sekian banyak, ini cuma sekian yang hadir, yang lain nggak hadir. Beda ilmu kita dengan ilmu Allah. Menurut kita punya uang setiap hari 5 juta itu bagus dalam hidup kita. Menurut Allah belum tentu. Jangan-jangan 5 juta setiap hari yang kita punya itu, itulah sumber bencana dalam hidup kita, itulah sumber dosa dalam hidup kita. Maka ketika kita rajin berdoa, rajin berwelas, rajin meminta, jangan pernah kalau belum dapat sesuai yang kita minta itu kita langsung putus asa. Sehingga Imam Athaillah As-Sakandari mengingatkan, la yakun ta'akhur amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'a'i mujiban liyaksik. Jangan sampai Allah nggak segera wujudkan seperti apa yang kita minta, padahal sudah berbelas, sudah minta berulang kali, tiap saat meminta, tiap saat berdoa, tiap saat kita datang ke orang saleh, datangkan anak yatim ke rumah, kita banyak sedekah, terus minta, tapi nggak juga dikasih, lalu putus asa. Jangan. Kenapa? Fahuwa lamina lakal ijabah. Allah sudah jamin kabul doa engkau. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Dia kabulkan memberi apa yang terbaik menurut Dia untuk engkau, bukan apa yang terbaik menurut engkau bagi diri engkau. Jadi Allah Pak, andaikan kita ada 10 opsi yang bisa kita dapatkan, 9 opsi menurut kita terbaik menurut Allah, bukan gitu, maka Allah akan kasih opsi yang terbaik menurut Dia untuk kita.
Kita akan pilih sekian opsi-opsi yang ada tadi. Menurut kita yang terbaik, tapi menurut Allah belum. Dia kasih yang terbaik. Dan kalau menurut kita terbaik mungkin berjangka, tapi menurut Allah mungkin dia jangka panjang. Maka apa? Saat kita berdoa, tunggulah dan sabarlah sampai Allah wujudkan apa yang diberikan kepada kita sesuai dengan doa-doa kita. Kemudian kata beliau, wa fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi yurid, dia akan wujudkan doa kita di waktu yang dia inginkan, di waktu yang menurut dia terbaik bagi kita, bukan di waktu yang terbaik menurut kita, bentuk kita. Kita mungkin mengira berangkat haji tahun ini terbaik menurut kita, untuk kita, atau umrah di Ramadan ini terbaik menurut kita, untuk kita. Tapi bagi Allah bukan itu waktu itu. Maka Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah setiap doa kita pasti dikabul Allah, tapi bentuk kabul doa beda-beda. Yang kedua dari kalimat tadi, Allah kalau tak kasih apa yang kita minta sesuai dengan waktu dan apa yang kita inginkan, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita menurut Dia. Maka perbanyaklah husnuzan kepada Allah, perbanyak berprasangka kepada Allah, dan terus meminta kepada Dia, karena tak pernah rugi orang yang meminta. Kalau kepada orang jangan rajin-rajin minta, karena orang tak suka rajin-rajin kita minta. Tapi Allah justru semakin rajin kita minta, dia semakin suka. Makanya kata Allah, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Nah, engkau kalau minta jangan sering-sering datang ke rumah orang, jangan sering-sering mengetuk rumah orang, mengadu kepada orang, ajukan proposal pada orang, setiap sebentar telepon orang. Kenapa? Dia tak senang, dia jenuh, dia kesal, dia kecewa, dia marah. Tapi mintalah kepada Allah, dimanapun engkau minta, kapanpun engkau minta, bagaimanapun cara engkau minta, Dia akan bukakan pintu-pintu untuk dikabulkan doamu, dan tidak ada tabir penghalangnya. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala. Nah, Allah justru marah kalau engkau tak berdoa kepada Dia. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi kalau anak cucu Adam ini, kalau manusia ini, kalau orang ini, mereka justru kalau kalian minta marah kepada kalian. Enggak Bapak Ibu, ada yang mendoa anda pernah rugi, tapi Allah suka doa dikabul. Maka sebagai penutup kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau seandainya doa saya tak dikabulkan oleh Allah, tapi yang saya risau adalah kalau hati saya tak lagi mau menghadap untuk berdoa. Kenapa? Orang kalau sudah tidak berdoa, satu di antara dua kemungkinan, qanitun au mustakbirun. Satu, orang yang percaya dengan Allah. Yang kedua, orang merasa tak butuh dengan Allah, sombong, takabur, angkuh. Tak yakin dengan Allah, masalah dengan iman. Takabur, merasa tak butuh, masalah juga dengan iman. Maka orang kalau rajin berdoa, berarti dia yakin dengan Allah, dan dia merasa punya Tuhannya Allah, dan dia kenal dengan Allah. Tapi kalau satu di antara dua tadi, dia masalah dalam imannya kepada Allah. Saya kira itu pengantar kajian kita siang hari ini. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita lanjut dalam forum tanya jawab, sesi tanya jawab sampai nanti selesai. Silakan pada bertanya Bapak Ibu. Ada bertanya? Ibu-ibu silakan kalau ada bertanya. Tidak ada. Saya tutup dengan satu hadis ketika Nabi menjelaskan bahwa semua doa orang dikabulkan Allah. Ada orang yang datang kepada Nabi, idzan nuksir, kalau gitu kami banyak-banyaknya doa pada Allah wahai Nabi. Qala Allahu aktsar. Semakin banyak engkau berdoa, semakin banyak yang Allah kabulkan untuk engkau. Bahkan kabulnya doa engkau bisa lebih banyak dibanding yang
saat ini Bapak Ibu, setiap sebelum subuh kita sahur, sebelum menghabiskan waktu sahur kita untuk aktivitas apapun, ada baiknya sambil menunggu waktu subuh itu gunakan waktu-waktu kita untuk berdoa. Kenapa? Waktu itu istimewa. Allah justru sedang mencari fahal min sa'ilin, adakah orang berdoa di saat itu? Aku kabulkan doanya, aku beri permintaannya. Fahal min da'in ujib, adakah orang ketika itu berdoa, aku penuhi doanya. Ada yang meminta dikasih, ada berdoa dikabulkan. Fahal min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah orang yang beristighfar, mohon ampun, aku ampunkan dia. Jadi di penghujung malam itu waktu istimewa, waktu interaksi dengan Allah. Yang meminta dia kasih, yang berdoa dia kabulkan, yang mohon ampun dia ampunkan. Justru Allah cari, bukan kita yang mencari waktunya atau mencari kapan sebaiknya meminta atau kapan Allah kasih. Tapi di waktu itu dia cari kita untuk mengampunkan, untuk memberi, untuk mengabulkan. Demikian, terima kasih. Semoga waktu-waktu kita berkah, waktu kita digunakan untuk ketaatan, waktu kita digunakan untuk doa, mengadu kepada Allah, bukan mengadu kepada selain Allah. Karena pengaduan kepada selain Allah adalah pengaduan yang rata-rata membuat kita kecewa, dan pengaduan kepada Allah pengaduan yang tak membuat kita kecewa. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.